warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasulah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah Ibu Nur Asia TMSI dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam diskusi kali ini. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi sistem dan pola pergerakan dakwah. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 8. Yang pertama ada Siti Maryam sebagai pembuat makalah dan juga pemateri. Yang kedua ada Siti Nidasari sebagai pembuat makalah dan juga pemateri. Yang ketiga ada Siti Nursihaidah Syabani sebagai pencari referensi dan juga pemateri. Yang keempat ada Wiwi Supriyani sebagai pembuat makalah dan juga pemateri. Dan saya sendiri Wiwin Susilawati sebagai pengedit video dan juga pemateri. A. Latar belakang. Dakwah pada hakikatnya merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan dalam rangka penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar supaya terwujud kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagai gerakan pembangunan, dakwah hadir dalam wujud komunikasi efektif antara seorang manusia sebagai penyampai pesan dengan manusia lainnya sebagai penerima pesan dakwah. Oleh karena itu, adanya panggilan kembali pemikiran dakwah yang telah dilakukan oleh para dai, mubalik, ulama atau kiai terdahulu yang telah berhasil dalam memperjuangkan nilai-nilai dakwah merupakan sebuah keniscayaan. Dakwah ini mewujudkan dakwah yang mampu memberikan arah gerak, inovasi, serta formula baru kepada masyarakat untuk perubahan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah dengan tepat sehingga tercapai kemaslahatan umat. Sebagai gerakan yang menurut asas nilai ilahiyah dalam wujud amar ma'ruf dan nahi mungkar, melihat keragaman dimensi kehidupan manusia sebagai objek dakwah, bisa dikaitkan bahwa dakwah itu bukan hanya menjadi kewajiban seorang mubalik, ulama, kiai, atau para aktivis dakwah saja, melainkan menjadi kewajiban seluruh individu-individu manusia itu sendiri. Strategi pada mulanya sangat akrab di kalangan militer. Secara etimologi dari bahasa Yunani yaitu strategos. Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Achaea. Strategi dipakai dalam perspektif militer sejak zaman kejayaan Yunani Romawi sampai masa industrialisasi. Kemudian strategi meluas ke berbagai aspek kegiatan masyarakat termasuk dalam bidang komunikasi dan dakwah. Hal tersebut sangat penting karena dakwah bertujuan melakukan perubahan terencana dalam masyarakat yang berlangsung lebih 1000 tahun lamanya. Berkaitan dengan strategi dakwah Islam, maka diperlukan pengenalan yang tepat dan akurat terhadap realitas hidup manusia yang secara aktual berlangsung dalam kehidupan dan mungkin realitas hidup antara satu masyarakat dengan masyarakat lain berbeda. Di sini, juru dakwah dituntut memahami situasi dan kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan baik secara kultural maupun sosial keagamaan. Pola pergerakan dalam Islam. Ilyas Ismail mengklasifikasikan paradigma dakwah berdasarkan gerakan yang dilakukan pelakunya menjadi 4 paradigma. Yang pertama, paradigma tabligh. Tabligh merupakan bagian penting dari dakwah. Meskipun begitu, tabligh tidak dapat diidentikan sebagai dakwah
karena cakupan pengertiannya yang sempit dan praktiknya yang amat terbatas. Namun demikian, tabligh sebagai suatu proses penyampaian ajaran Islam merupakan bagian integral yang tidak mungkin untuk dilampaui. Karena bagaimanapun, dakwah dengan cakupan garabannya yang luas itu tidak mungkin dilakukan tanpa tabligh. Yang kedua, paradigma pengembangan masyarakat. Dakwah paradigma pengembangan masyarakat lebih mengutamakan aksi ketimbang wacana atau tabligh. Karena itu, bentuk pemikiran dakwah ini tidak terkonsolidasi dalam sebuah mazhab formal tertentu yang sistematik dan dapat ditelaah sebagai rujukan. Yang ketiga, paradigma harakah. Dakwah harakah lebih menekankan aspek tindakan atau aksi ketimbang wacana. Menurut Hasan Al-Qatani, dakwah harakah adalah dakwah yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Islam dengan melakukan reformasi total terhadap seluruh aspek kehidupan sosial, baik terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. Dan yang keempat, paradigma kultural. Paradigma kultural merupakan turunan dari penafsiran yang bercorak kultural dan dinamis. Menurut paradigma Islam kultural, Islam sebagai agama universal terbuka untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks budaya lokal tanpa takut kehilangan orisinalitasnya. Paradigma kultural berpendapat sejarah Islam dari pertama kelahirannya hingga saat ini selalu diwarnai dengan proses akulturasi timbal balik. Pendukung dakwah ini berpendapat bahwa dakwah semua rasul tidak pernah lepas dari proses dialog dengan kultur setempat di mana mereka diutus. Kesimpulannya yaitu, syariat Islam yang dijadikan landasan oleh umat manusia berawal dari Nabi Muhammad SAW. Syariat tersebut berupa risalah yang bersumber dari ajaran ilahi yang diperuntukkan bagi umat manusia. Dalam mengetahui risalah, perlu adanya pengalaman dan pemahaman yang tepat. Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai sumber syariat Islam yang menjadi pedoman bagi umat manusia, terutama bagi umat Islam. Tetapi jangan sampai pandangan tersebut keliru tentang Islam dan berbagai persoalan agama Islam, terutama pada karakteristik masyarakat pedesaan yang hanya bersikap pasrah dan kurang komunikatif. Maka perlu seorang dai menyesuaikan metode dakwahnya sesuai dengan keadaan. Dakwah yang efektif adalah yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan melengkapi apa yang menjadi keinginannya. Khazanah objektivitas terhadap keadaan masyarakat mutlak diwujudkan dalam bentuk kepercayaan dakwah berupa matriks dakwah dengan konsentrasinya sehingga dapat diaktualisasikan. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah, dan juga jika kalian ada saran, kalian juga bisa komen di bawah. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan dan pemahaman bagi kalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.